Sehingga Nabi mengatakan kepada kita kaum laki-laki, kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Jangan kita makan ayam, istri kita makan telur ayam, marah dia. Tut'imuha idza ta'imta, kata Nabi, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Yang kedua kata Nabi, wa taqsuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Ini kadang-kadang ada orang pergi ke Jawa, ke Jogja, untuk dirinya pakai batik harga 500.000, untuk istri daster 100.000 tiga. Senang pula istrinya. Terus Nabi melanjutkan, wala tadbil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Masya Allah, ini ada suami stres, salah sikit istri ke depan tampar. Rasanya kalau udah marah nggak menampar istrinya belum sah marahnya. Walaupun orang ini berkorban setiap tahun, belum tercermin dalam akhlak, dalam ketakwaan dan akhlak kehidupannya. Hari ini dan juga hari-hari tasyrik terkandung nilai ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang kedua, hamba Allah, para ulama menjelaskan nilai yang kedua terkandung akhlakul karimah, khususnya kepada Allah dan kepada sesama kaum muslimin. Dan inilah hamba Allah yang akan menyebabkan kita diantaranya menjadi ahlul jannah. Pernah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Allah, an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, tentang apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga. Faqal, maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang menyebabkan kebanyakan orang masuk surga, kata Rasulullah, dia bertakwa kepada Allah dan bagus akhlaknya. Oleh karena itu hamba Allah, ibadah kurban yang akan kita laksanakan sebentar lagi, mari kita hadirkan kesungguhan untuk bertakwa kepada Allah dan mengindahkan akhlak kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah, di mana letak ketakwaan kita dalam ibadah kurban ini? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ketakwaan itu adalah kita mematuhi seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Serta dalam mematuhi dan meninggalkan larangannya, kita hadirkan rasa cinta kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Maka sebagai wujud ketakwaan kepada Allah, dalam kita berkurban, hadirkan rasa cinta kepada Allah, hadirkan rasa redha kepada Allah, tanpa ada keberatan sedikit pun kita menyumbang uang untuk berkorban, tanpa ada keberatan sedikit pun di hati kita. Insya Allah setiap tahun kita berkorban. Maka warga kita, warga Muhammadiyah, karena begitu besar cintanya kepada Allah, setiap tahun jumlah kurbannya di mana-mana sangat banyak. Karena apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Maka hamba Allah, kita berkurban 20 ekor, 30 ekor misalnya, itu wujud ketakwaan kita kepada Allah, wujud rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua hamba Allah, nilai akhlak yang terkandung dalam ibadah kurban. Kita berusaha, karena begitu kita cinta kepada Allah, kita berusaha agar hewan-hewan kurban yang kita kurbankan kepada Allah sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah adalah kurban yang terbaik. Sehingga Nabi mengatakan, arba'un
ada 4 sifat atau jenis hewan kurban la tujzi'u fil adhahi, yang tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban. Yang pertama kata Nabi, al-aura'u al-bainu auruha, yang matanya buta sebelah, mata buta sebelah, apalagi kedua-duanya, al-bainu auruha, dan nampak sekali kebutaannya, maka itu tidak ada akhlak kita kepada Allah, jangan dijadikan hewan kurban. Yang kedua kata Nabi, wal maridatu, hewan yang sakit, mati kena covid misalnya, al-bainu maratuha, jelas sekali sakitnya, itu tidak berakhlak kita kepada Allah jika kita jadikan hewan kurban. Nabi melarang. Dan yang ketiga kata Nabi, wal arja'u al-bainu dal'uha, yang pincang cacat kakinya, al-bainu dal'uha, dan nampak sekali pincangnya, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang terakhir kata Nabi, wal kasiratu allati la tunqi, yang kurus sekali, tulang-tulang semuanya. Kalau kena kita tetanus, kurus sekali, yang tidak bersumsum, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Dari 4 hal ini maka para ulama menjabarkannya lagi, tapi hukumnya hanya sekedar makruh hamba Allah. Tetapi yang 4 ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kenapa? Karena kita berkorban dasarnya karena kita bertakwa kepada Allah dan kita tunjukkan akhlak yang mulia kepada Allah, hamba Allah. Kemudian dengan modal kita berkorban karena takwa kepada Allah dan akhlak kita kepada Allah dan juga akhlak kita kepada kaum muslimin, kita bawalah nilai-nilai takwa dan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka hamba Allah, setelah kita begitu semangatnya dalam berkorban, kita raih ketakwaan, kita raih akhlak yang mulia, kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam hidup di masyarakat. Maka kata Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Jadi kalau ada orang rajin berkorban hamba Allah, tetapi dengkinya masih berat, maka dia belum betul-betul bertakwa dan berakhlak kepada Allah dalam berkorban. Kata Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Wala taqata'u, dan jangan suka memutuskan tali silaturahim. Ini kadang-kadang kita kalau sudah marah dengan saudara kita, enggak berbicara sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bagaimana nilai kurban kita hamba Allah? Padahal Nabi mengatakan la yahillu lil muslim ayahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Terus kita nyom bengih ngongon paduro anak mari 3 hari, 3 bulan, 3 tahun atau 30 tahun. Di mana letak akhlak kita? Di mana letak takwa kita? Kemudian Nabi melanjutkan, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci dan marah-marah. Wa kunu ibadillah ikhwana, jadikanlah kalian, kata Nabi, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini hati-hati. Kalau tidak kita cerminkan ketakwaan dan akhlak kita yang mulia, maka kira-kira belum sempurna kurban kita. Oleh karenanya hamba Allah, sebagai wujud dari kita begitu semangatnya berkurban setiap tahun, mari dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita berkeluarga misalnya, kita tunjukkan akhlak kita yang mulia kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang tetangga kita, kepada masyarakat kita. Sehingga Nabi mengatakan kepada kita kaum laki-laki, kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Jangan kita makan ayam, istri kita makan telur ayam, marah dia.
Tut'imuha idza ta'imta, kata Nabi, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Kita nyo mangat-mangat dah baju. Jika mengnya, jika meng di istri kita, anak-anak kita apa dimakan di rumah. Yang kedua kata Nabi, wa taqsuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Ini kadang-kadang ada orang pergi ke Jawa, ke Jogja, untuk dirinya pakai batik harga 500.000, untuk istri daster 100.000 tiga. Senang pula istrinya. Padahal kata Nabi, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Apa yang kita pakai itu dipakai oleh istri kita, bahannya maksudnya. Kan baje tanya tajuk ke Winong kon. Jadi kata Nabi, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Terus Nabi melanjutkan, wala tadbil wajah, jangan kamu pukul muka istrimu. Masya Allah, ini ada suami stres, salah sikit istri ke depan tampar. Rasanya kalau udah marah enggak menampar istrinya belum sah marahnya. Walaupun orang ini berkorban setiap tahun, belum tercermin dalam akhlak, dalam ketakwaan dan akhlak kehidupannya. Kemudian Nabi melanjutkan, wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Ini ada kadang-kadang karena begitu kompaknya sama dengan habis rahasia perusahaan istrinya dikatakan. Coba bayangkan kalau istrinya tahu, inongke bu odai mano, tidak perlu kita sampaikan kepada kawan kita. Wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan istrimu, jangan kamu celah istrimu. Kau enggak kenapa mau kawin dulu? Kemudian Nabi melanjutkan, wala tarjurha ila fil baiti, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Memang kadang-kadang karena batatnya seorang istri, kadang-kadang disuruh salat enggak mau, disuruh pakai jilbab enggak mau. Maka si suami boleh dia mentajir, mencuekin, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Agar apa? Berubah. Tetapi itu dilakukan di rumah hamba Allah, jangan di pasar, jangan di masjid. Ini kadang-kadang di depan orang ramai bentak-bentak istri, tak boleh. Itu hamba Allah yang harus kita hayati, kita sebagai suami. Terus bagaimana pihak istri? Sebagai wujud ketakwaan dan akhlakul karimahnya, kata Nabi, khairun nisa'i, sebaik-baik istri. Ini perempuan pula. Kalau tadi kita suami. Khairun nisa'i, kata Nabi, sebaik-baik istri. Idza nadarta ilaiha, jika kamu memandang ke arah istrimu, saratka, menyenangkan hatimu. Itu dia. Jadi sebaik-baik istri, semulia-mulia istri, jika suami memandang ke arah istrinya, menyenangkan hatinya. Ya, suami capek-capek pulang kerja bangunan, lihat istrinya di rumah, hilang capeknya. Suami sakit, lihat istrinya sembuh. Tapi kalau ada misalnya, Masya Allah, seorang suami sakit, lihat istrinya mati, dia kenapa? Capek-capek pun lihat istrinya makin capek, dia kenapa? Kalau itu yang terjadi hamba Allah, Masya Allah, kaum akhwat fillah, perbaiki dari semangat kurban yang kita lakukan setiap tahun. Yang kedua kata Nabi, wa idza amartaha, jika kamu memerintahkan istrimu kepada kebaikan, untuk kebaikan, ataat jika dia patuh padamu. Adik, ayo kita salat tahajud. Kalaupun enggak sanggup, bilang baik-baik, bang, tak kei. Jangan marah-marah. Anak tak tagagot dengan mengatung, ya bagaimana salah kedono, tak masuk ke kedono. Tak boleh seperti itu. Wa idza amartaha ata'atka, kata Nabi, jika suami memerintahkan istrinya untuk kebaikan, ata'atka, dia patuh padamu. Tetapi jangan pula hadis ini
dijadikan oleh suami untuk jadi bos, perintah sana perintah sini. Belum selesai buat kopi sudah minta kue lagi. Tidak boleh seperti itu. Karena para ulama mengatakan perintah yang ma'ruf itu harus terkandung dua hal. Yang pertama, isi perintahnya ma'ruf. Yang kedua, cara memerintahnya juga ma'ruf. Isi perintahnya apa? Misalnya suami mengatakan, "Dek, nggak usah pakai jilbab besar-besar kali lah, nggak gaul." Itu nggak boleh patuh. La ta'ata fi maksyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah, tapi taat itu mesti dalam kebaikan. Baik perintah kongkon, kaje ke akhwat inong bersyukur, baik taubah menjadi gaul. Nyankon. Nah, yang kedua kata ulama, para ulama, hakikat perintah yang ma'ruf itu di samping isi perintah ma'ruf, cara memerintahkannya juga ma'ruf. Adinda, istriku, apalah, ayo kita salat tahajud. Janganlah pakai jilbab Paris seperti itu. Jilbab Paris, pakailah ma'ruf. Menyohai patai ciknya baru homlah terserah. Yang kemudian kata Nabi yang ketiga, wa idza ghibta anha, jika kamu tidak ada di rumah, jika suami pergi jauh dari rumah, hafizatka fi nafsiha wa malika, maka si istri menjaga kehormatannya dan menjaga harta suami. Jadi mentang-mentang begitu sudah sampai ke bandara Belang Bintang, bye-bye merdeka, bebas. Nyankon istri yang salehah. Nah kebah peng bacut ka belum HP baru segala macam, itu tidak istri yang salehah. Nah oleh karenanya hamba Allah, jika ini kita wujudkan bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan yang lain, baru sempurna kurban kita hamba Allah. Insya Allah, semoga dengan kurban yang kita lakukan melahirkan ketakwaan dan akhlakul karimah yang benar-benar murni. Insya Allah, sempurnalah kurban kita setiap tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedikit lagi hamba Allah. Kemudian, apa puncak akhlak yang terpuji dalam Islam? Yang perlu tidak lupa. Kata Nabi, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Setiap agama ada akhlak. Setiap agama. Dan akhlaknya Islam adalah rasa malu, kata Rasulullah. Al-haya'u. Maka dia orang menyokah nama lele pasti hina dia, walaupun seorang ustaz. Menyokah nama lele pasti hina. Jadi puncaknya akhlak yang terpuji dalam Islam malu, sehingga Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Pasti orang yang nama lele pasti seluruh aktivitasnya baik. Terus kemudian, apa akhlak yang tercela? Puncaknya akhlak yang tercela dalam Islam. Menyobuno apa puncaknya akhlak yang terpuji? Malek. Terus apa puncaknya akhlak yang tercela dalam Islam? Sombong. Makanya orang menyokong sombongnya hanali. Sehebat apapun pangkat dia, sekaya apapun pangkat dia, kalau dia sombong, tidak ada hana dihormati orang. Sehingga Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya, dalam hati getanya, mithqalu dzarratin min kibrin, kesombongan, walaupun sebesar darah biji sawi, tidak masuk surga. Kemudian para ulama menjelaskan tidak langsung masuk surga. Kemudian ada sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu wa na'lu hasanatan. Ya Rasulullah, ar-rajulu bagaimana? Apakah seorang laki-laki yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, dia suka pakai baju baru, kayak kita hari ini baju baru. Wa na'lu hasanatan, dan pakai sandal baru, sepatu baru. Apakah itu termasuk sombong? Apa jawaban Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Masya Allah. Nabi hendak pegah sombong atau hendak sombong, tapi Nabi kepegah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Masya Allah. Kita pakai baju baru, Allah sayang kedannya. Makanya baik kaum muslimin pakai baju asal-asalan. Yang penting kena mandang. Aja innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka kalau kita pahami ayat ini, hadis ini, hamba Allah, siapa rumah yang paling indah di dunia ini, yang paling bagus? Umat Islam. Siapa mobil yang paling canggih, yang paling indah? Harus umat Islam. Menan. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Baru kemudian Nabi menjelaskan al-kibru, sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hanya syirik. Oh, syirik. Wahabi baca-baca syirik. Ya, sombong. Yang bid'ah, baca-baca bid'ah. Ya, sombong. Hanjit menandang, alah, besok je ke malaikat lah, malaikat kami hana perledon. Sombong. Kemudian ghamtun nas, meremehkan orang lain. Alah, dia itu enggak selevel dengan saya. Nyaman. Manusia kepilih berkasta-kasta, nyo teman jauh, nyo teman dekat, nyo teman kompak. Lepat kriteria hum. Tak boleh meremehkan orang lain. Dia tidak minta jadi miskin, kita juga tidak minta jadi kaya. Kira-kira seperti itulah. Itu semuanya atas takdir Allah. Maka hamba Allah, di akhir khutbah ini, marilah kita sempurnakan kurban kita dengan kita tunjukkan akhlak takut, benar-benar bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.